Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah virus pandemi yang saat ini semakin mewabah, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis tentang review jurnal dari analisis ekonomi produksi pertanian. Nah, di sini saya mengambil terkait jurnal yang berjudul tentang efisiensi analysis of rice production and farmers income in Sengah Temilia District Landak Regency, atau mungkin efisiensi produksi padi dan pendapatan petani di Sengah Temilia di Kabupaten Landak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardan Bagus Jiwantono, NIM 180321100073 dari kelas ekonomi produksi pertanian kelas D. Oke, nah di sini terkait tujuan dan metode penelitian yang digunakan pada jurnal. Nah, untuk tujuan penelitian di sini memang diperuntukkan untuk menganalisis produksi, efisiensi, teknis, harga dan ekonomi, dan juga pendapatan petani. Kemudian untuk metode penelitian, nah pada metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan analisis produksi yang digunakan adalah fungsi produksi Chopes-Douglas dengan regresi linear berganda. Nah, untuk populasi yang digunakan ini sebanyak 12.919 KK, yang sebagian besar memang berprofesi sebagai petani. Kemudian untuk sampel ini diambil menggunakan rumus Lovin dengan menggunakan margin of errors 10%, sehingga diperoleh hasil 99,23 atau mungkin dibulatkan menjadi 100 sampel. Nah, kemudian terkait teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampel random sampling atau secara acak. Nah, kemudian terkait pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik wawancara, angket, dan juga observasi. Nah, kemudian terkait variabel apa aja yang digunakan dalam jurnal penelitian tersebut. Nah, di sini ada variabel bebas yang meliputi ada luas lahan, kemudian ada bibit, pupuk, pestisida, dan juga tenaga kerja. Kemudian untuk variabel terikat ini adalah jumlah produksi. Nah, kemudian dari variabel tersebut dibuatlah sebuah model regresi. Berdasarkan fungsi produksi Chopes-Douglas, dibuatlah sebuah model regresi, yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4 plus beta 5 X5 dan error, di mana Y ini merupakan produksi dengan satuan kilogram, kemudian X1 merupakan ukuran tanah atau dalam satuan HA atau hektar, kemudian terkait X2 ada kilogram, kemudian X3 ada pupuk dengan satuan juga kilogram. Kemudian untuk pestisida ini juga menggunakan satuan mili, kemudian untuk X5 hari kerja buruh atau mungkin sering disingkat dengan HOK. Nah, untuk seperti lambang U itu merupakan margin of error. Nah, kemudian ada simbol B, itu merupakan coefficient. Nah, kemudian memasuki pembahasan latar belakang pada jurnal. Mengapa kok bisa dilakukan penelitian? Apa penyebabnya? Nah, Kabupaten Landak tersebut ini merupakan tempat penelitian. Kabupaten tempat penelitian ini merupakan sebuah daerah penghasil beras kedua terbesar di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas panen ini sekitar 46.171 hektar dengan menghasilkan 188.436 ton dengan rata-rata produksi 4.081 kg per hektar. Ini berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017. Nah, kemudian Kabupaten Landak ini terus berupaya menjadi sebuah daerah sentra penghasil padi dengan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Di antaranya adalah yang pertama adalah lahan untuk lahan yang luas untuk yang berpotensi untuk budidaya padi. Kemudian yang kedua terkait sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini menjadi sebuah potensi karena memang hampir mayoritas masyarakat ini berprofesi sebagai petani. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya air yang tersedia ini cukup melimpah sehingga berpotensi sekali untuk
digunakan untuk produksi padi. Kemudian yang keempat adalah aksesibilitas ke ibu kota kabupaten ini lebih baik atau relatif baik. Jadi sudah transportasi, kemudian akomodasi dan sebagainya ini sudah cukup lancar. Kemudian Kecamatan Sengah tempat penelitian ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Landak, sudah jelas dengan luas areal persawahan ini sekitar 13.144 hektar. Namun yang dikembangkan ini atau yang digunakan ini sekitar 7.583 hektar atau sekitar 57,69% dari luas tadi, yaitu 13.144 hektar. Nah, dari sekian potensi tersebut masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan produksi hasil pertanian di Kecamatan Sengah Kabupaten Landak ini masih tergolong rendah, khususnya pada komunitas padi, sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian secara akademisi untuk mengetahui tingkat efisiensi, sehingga nanti akan diketahui apa saja sih faktor yang berpengaruh dan kiranya perlu diperbaiki dan sebagainya. Oke, di sini memasuki hasil dan pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada tabel. Ini merupakan sebuah tabel yang diperoleh dari teknik wawancara maupun sampel dan angket. Nah, berdasarkan tabel di samping, produksi padi di Kecamatan Sengah Temelia ini dengan lahan 0,3 dengan bibit 10,5 kg, pupuk 73, kg, pestisida 254,3, tenaga kerja 37, hok ini menghasilkan produksi 1.757,1 kg atau 1,7 kintal sekian. Kemudian untuk lahan yang 0,4 ini dengan bibit 13,8 gram, pupuk 110,7 gram, pestisida 326,9 mili, tenaga kerja 51,9, hok ini menghasilkan produksi 2.360,3 kg, lahan 0,5 dengan bibit 17 0,9 kg, kemudian menggunakan pupuk 120 kg, pestisida 371 mili, tenaga kerja 67,0, HOK menghasilkan produksi sekitar 3.006,8 kg. Selanjutnya untuk luas lahan yang 0,6 hektar dengan bibit 20,9 kg dengan pupuk 150,3 kg, pestisida 465,0 mili, tenaga kerja 71,4, HOK ini menghasilkan produksi sekitar 35.001 kg. Nah, berdasarkan tabel tersebut dikonfirmasi setiap 1 hektar lahan ini membutuhkan bibit sekitar 35,1 kg, pupuk 252,7 gram, pestisida 793,3 mili, tenaga kerja yaitu sekitar 126,9 hok dengan menghasilkan produksi 1 hektar ini sekitar 5.819,1 kg. Hal ini mengindikasikan berarti terkait semakin luas lahan maka semakin tinggi hasil produksi. Penggunaan bibit, pupuk dan pestisida akan berpengaruh juga pada jumlah produksi padi. Nah, kemudian di samping ini merupakan hasil dari pengolahan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji regresi linear ini menggunakan software EVIUS versi 9, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja ini secara bersama-sama mempengaruhi produksi. Secara parsial, variabel luas lahan, produksi, dan pestisida mempengaruhi nyata terhadap produksi, sedangkan pupuk dinyatakan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi pada padi. Nah, koefisien determinasi berganda atau mungkin sering kita sebut dengan R-square adalah 0,98 yang berarti 98% produksi padi dipengaruhi oleh luas lahan, benih, pupuk, dan pestisida, dan tenaga kerja. Sedangkan untuk 2% lainnya dipengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor tersebut. Nah, kemudian terkait efisiensi teknis. Nah, di sini dilihat ya, bisa dilihat tabel efisiensi teknis mulai dari luas lahan yang pertama 0,3, 0,4, 0,5 dan 0,6. Nah, berdasarkan hasil perhitungan efisiensi teknis menggunakan software Scholastic Frontier Production Function dengan versi 4,1, diperoleh efisiensi teknis produksi di Kecamatan Sengah Temelia dengan rata-rata ini sekitar 0,9
Nah, kemudian terkait efisiensi alokatif. Nah, di sini ada tabel efisiensi alokatif. Alokatif ya teman-teman, ini merupakan suatu keadaan ketika produk marginal ini sama dengan harga faktor produksi yang digunakan. Nah, efisiensi alokasi pada tabel tersebut diketahui yaitu sekitar 19,2422. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan input pada usaha tani padi di Kecamatan Sengah Temelia ini tidak efisien. Kemudian harga ini menggunakan koefisiennya adalah lebih dari satu, sehingga dikatakan tidak efisien. Kemudian inefisiensi alokatif ini disebabkan oleh tingginya inefisiensi alokatif. Ini disebabkan oleh tingginya biaya input seperti pupuk dan tenaga kerja. Harga pupuk di Kecamatan Sengah ini Temelia berkisar 450.000 per karung atau 9.000 per kilogram. Biaya produksi pupuk sangat tinggi yaitu 25,31%. Biaya input pestisida adalah 5,44%. Angka tersebut tergolong tinggi karena rata-rata biaya pestisida beras nasional yaitu sekitar 1,90%. Ini berdasarkan data dari BPS tahun 2005. Sedangkan biaya tenaga kerja input dinyatakan sangat tinggi yaitu 62,43%. Nah, sedangkan menurut BPS biaya input ini biasanya dinyatakan dengan angka 35,90%. Nah, berdasarkan hal ini maka dikatakan kurang efisien. Nah, kemudian memasuki pembahasan selanjutnya itu terkait pendapatan atau income. Produksi beras dari 100 petani yang digunakan sebagai sampel di Kecamatan Sengah Temelia ini sekitar 271,300 kg dengan harga gabah yaitu 4.500 per kilo, sedangkan biaya tetap sewa lahan ini sebesar 92.600.000 dan biaya variabel terdiri dari biaya bibit sekitar 16.270.000, biaya pupuk 105.300.000 rupiah, kemudian biaya pestisida sebesar 36.240.000 rupiah dan biaya tenaga kerja sebesar 416.080.000 rupiah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh pendapatan petani ini sebesar 554.306 itu selama 4 bulan ya, atau sama dengan 1.385.900.000 ini per rumah tangga, atau dalam 1 bulannya petani mendapatkan pendapatan sebesar 1.385.900 rupiah itu per bulan. Nah, pendapatan petani tersebut lebih rendah ya dari upah minimum regional UMR pada Kabupaten Landak, yaitu pada tahun 2017 UMR pada daerah Landak ini sekitar 2.920 rupiah, sehingga dikatakan masih di bawah UMR ya pendapatan petani di sana per tiap bulannya. Nah, oke, kemudian terkait kelebihan dari jurnal, yang pertama dari segi bahasa yang digunakan ini jurnal mudah dipahami sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti, memahami dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua ada data. Nah, data yang digunakan tersebut merupakan masih tergolong baru, yaitu sekitar 1 tahun dari tahun penelitian, yaitu kebanyakan yang digunakan adalah tahun 2017, sedangkan tahun penelitian ada 2018, jadi masih fresh. Kemudian terkait teori, banyak penelitian terdahulu dicantumkan pada jurnal sebagai dasar dan instrumen dalam membantu pembaca dalam memahaminya. Jadi dalam jurnal tersebut banyak sekali penelitian terdahulu yang dicantumkan sehingga dapat membantu pembaca lebih memahami terkait isi dari jurnal tersebut. Kemudian selanjutnya terkait rumus, beberapa fungsi dan model dan rumus ini digambarkan dengan sederhana sehingga pembaca pun lebih mudah untuk memahami. Nah, kemudian terkait selanjutnya ada kekurangan jurnal. Yang pertama di sini dari segi masalah. Nah, setelah saya membaca latar belakang terkait perumusan masalah ini, saya kira kurang nampak atau mungkin kurang dipaparkan secara eksplisit atau mungkin dipaparkan secara implisit, sehingga perlu agak sedikit menyelami dari pembacaan latar belakang sehingga nanti akan menemukan masalah. Jadi memerlukan perhatian lebih untuk membacanya. Kemudian yang kedua terkait teori. Nah, pada jurnal ini tidak mencantumkan
hanya menyantumkan beberapa tinjauan pustaka, hanya memuat sebagian, tidak seluruh pengertian, sehingga ada beberapa aspek yang kurang bisa dipahami dan agak-agak sulit untuk dicerna. Kemudian yang ketiga terkait teori, pada jurnal tersebut belum menggunakan gambar ataupun media lain, hanya berupa grafik, sehingga saya kira gambar dan instrumen-instrumen lain ini bisa membantu pembaca untuk lebih memahami. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan itu murni datanya dari saya, bila ada kelebihan datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa pilih hak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.